Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Langsung saja, tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, isti'la, istifal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarkik, ikhfa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi seorang qori bacaannya bagus dan benar, namun terkadang ia tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid semisal idhar, mad, dan lain sebagainya. Akan lain halnya dengan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Menjadi wajib baginya untuk berusaha membaguskan bacaannya sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, dalil kewajiban membaca Al-Quran dengan tajwid. Firman Allah SWT, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan arti tartil dalam ayat ini, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat waqaf. Sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang-orang Arab, dan jauhilah olehmu cara baca orang-orang fasik dan berdosa besar. Maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelahku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rabbaniyah, atau membaca tanpa tadabbur dan nyanyian. Suara mereka tidak seperti melewati tenggorokan mereka, atau tidak dapat meresap ke dalam hati mereka, dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah terfitnah atau keluar dari jalan yang lurus. Adapun alasan mengapa hukum Al-Quran membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain, Imam bin Al-Jazari mengatakan, yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tanpa bertajwid ia berdosa, karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan demikianlah pula Al-Quran sampai kepada kita darinya. Kemudian yaitu fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat mulia. Hal ini karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadis, seorang alim tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga ia sudah mempelajari ilmu Al-Quran. Di antara keistimewaan ilmu tajwid adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari dan mengajarkan ilmu Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua yaitu, mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku, niscaya aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam yang selainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Yang ketiga yaitu, dengan mempelajari Al-Quran maka akan turun sakinah atau ketentraman
rahmat, malaikat, dan Allah menyebut-nyebut orang yang mempelajari Al-Quran kepada makhluk Allah yang ada di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketentraman, diliputi dengan rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Terdapat 4 tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan, yaitu at-tahqiq. Bacaannya seperti tartil, cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menetapkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. Kemudian ada al-hadar, bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al-Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. Kemudian ada at-tadwir, bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukum-hukum tajwid. Kemudian ada at-tartil, bacaannya perlahan-lahan, tenang, dan melafadzkan setiap huruf dari makhrajnya serta tepat menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.